Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan mendengarkan pesan penting dari Bung Karno. Teman-teman sekalian, tentu sangat penting bagi kita di zaman sekarang ini. Indonesia sudah merdeka, sudah 78 tahun. Dan teman-teman sekalian, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bung Karno, itu masih relevan sampai pada detik ini. Tetapi teman-teman sekalian, sangat disayangkan karena ada banyak tokoh-tokoh agama yang tidak mengerti hal ini. Banyak yang sekarang sudah menjadi ke-Arab-Araban. Sekarang banyak yang ke Yahudian. Sekarang banyak yang memperkotak-kotakan masyarakat Republik Indonesia ini dengan agama. Padahal agama ada untuk membentuk kita supaya berakhlak mulia. Tetapi justru orang yang beragama lah yang bikin kacau di negeri ini. Demo di mana-mana, menghakimi ya agama-agama lain, menghancurkan gereja, membakar gereja, bahkan menyegel gereja ya. Karena mereka sudah ke Arab-Araban. Bahkan mereka teman-teman sekalian sudah menjadi Tuhan ya, untuk bisa menghakimi kamu masuk neraka dan ini masuk surga. Nah teman-teman sekalian, apa yang menjadi pesan dari Bung Karno itu sangat-sangat penting. Oleh karenanya mari kita dengarkan supaya menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan cerita dari sakit pada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Ya teman-teman sekalian, itulah pesan dari Bung Karno. Dimana teman-teman sekalian, pesan ini sangat berarti untuk kita sebagai tokoh-tokoh agama. Saya secara pribadi sebagai tokoh agama juga merasa ditegur dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Di mana teman-teman sekalian, bahwa ketika saya menjadi seorang Kristen, saya tidak boleh menjadi seorang Yahudi. Saya tidak perlu membawa budaya Yahudi, adat istiadat Yahudi. Tapi saya harus menjadi orang Nusantara. Saya harus mencintai budaya Republik Indonesia. Saya harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika di Republik Indonesia ini. Teman-teman sekalian, banyak sekali yang kemudian lupa akan hal ini. Ada banyak sekarang yang membawa budaya-budaya luar. Dan apa yang dipesankan oleh Bung Karno, bahwa itulah pemecah belah yang membuat terpecah-pecahkan masyarakat Indonesia ini adalah karena adanya budaya luar. Bukankah banyak sekali yang beragama saat ini, mereka menjadi ke Arab-Araban, mereka menjadi ke Yahudi-Yahudian, ya, mereka menjadi seorang India. Sangat memberkati teman-teman sekalian dengan apa yang disampaikan. Jika engkau menjadi seorang Hindu, Anda jangan jadi orang India. Jika Anda menjadi seorang Islam, jangan jadi orang Arab.
Dan jika Anda menjadi seorang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Ya, mari kita masing-masing menjalani agama kita. Jangan sampai dengan adanya agama kita terpecah belah seperti yang sudah terjadi hal ini. Dan biarlah dengan adanya video ini, ketika Anda menontonnya, wahai Anda yang merusak bangsa ini, wahai Anda yang sudah mabuk dengan agama, wahai Anda yang sudah tidak ada lagi peri kemanusiaan, Anda menghancurkan gereja, Anda menyegel gereja, Anda menghakimi orang lain, merusak tempat-tempat ibadah kaum minoritas di Republik ini. Dan Anda menganggap bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah ditentukan oleh agama Anda, para pejuang ulama Anda. Anda sangat keliru. Dan saya percaya teman-teman sekalian, jika kita sebagai tokoh-tokoh agama, baik agama Islam, agama Hindu, Konghucu, Katolik, Kristen, jika kita mempraktekkan dan melakukan apa yang merupakan pesan daripada Bung Karno untuk kesatuan Republik Indonesia ini, maka percayalah, Indonesia ini akan tetap aman, jaya, maju sesuai dengan harapan bangsa teman-teman sekalian. Terus maju untuk menjadi Republik Indonesia yang semakin maju baik dalam segala hal, sehingga dunia menyaksikan bahwa Indonesia adalah Indonesia yang kaya raya, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, mari pakai akal sehat untuk beragama. Karena itu adalah masing-masing. Saya setuju dengan ada beberapa pemerintah yang sudah mulai membahas bahwa jika perlu di KTP dihilangkan status agamanya. Sehingga tidak lagi ada yang namanya keperpihakan. Oh, dilihat KTP-nya, oh agama Kristen. Oh, dilihat KTP-nya, oh agama Islam, agama Hindu, Konghucu. Maka kita membuat perkotak-kotakan. Jadi saya sangat setuju sekali program pemerintah, walaupun itu mungkin tidak banyak yang setuju. Tapi secara pribadi saya setuju jika hal itu diberlakukan. Artinya status keagamaan di KTP harus dihilangkan. Itu supaya tidak terjadi konflik dan juga perkotak-kotakan. Ya, mungkin salah satu juga untuk kita mewujudkan apa yang merupakan pesan daripada Bung Karno, teman-teman sekalian. Maka, sebagai pesan buat kita, Republik Indonesia ini jangan sampai dihancurkan oleh aturan agama. Karena agama tidak boleh ya mengatur ideologi negara. Tapi semuanya harus berdasarkan ideologi kita, yaitu Pancasila. Pancasila inilah sudah final dan itu tidak boleh dirubah. Itu sebabnya saya setuju sekali dengan pemerintah ya menangkap orang-orang yang hendak merusak dan mendirikan ajaran khilafah. Ada banyak sekali pejuang-pejuang khilafah. Dan Indonesia, pemerintah, di zaman Presiden Jokowi, kita masih bersyukur teman-teman sekalian, belum ada ya yang mengangkat bendera khilafah. Kenapa? Karena semuanya telah diciduk. Dan kita bersyukur dengan ada pemerintah seperti itu. Dan kiranya ke depannya pemerintah kita peka dan juga tetap konsisten untuk menjaga ideologi negara sehingga kita tidak dijajah oleh agama. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.